bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema apa, Bu? Cinta ayah sepanjang masa. Tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau langsung tanya sama Ustadz Syam nih. Mohon izin Ustadz Syam. Iya. Jadi Ustadz Syam, kira-kira ada ya anak-anak yang ingin memiliki ayah idaman, tapi nyatanya banyak sosok ayah yang tidak bisa menjadi idaman bagi anaknya. Nah, apakah seorang anak salah jika selalu membandingkan ayahnya dengan orang lain dan juga sebaliknya? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana Ustazah Ramla, para ibu-ibu, aku hanya memanggilmu Ayah. di saat ku kehilangan ayah. Kok ayah lagi? Arah ya. Gak apa-apa, lagi puasa. Memang kan ayo fokus ya Bu ya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan ada orang pengen punya ayah idaman, tentu semua orang pengen punya ayah yang sempurna. Pengen punya ayah yang bisa masak, bisa ngucapin I love you, bisa nganter ke sana kemari, bisa ngasih warisan yang luar biasa. Pengen punya ayah yang kayak, oh subhanallah, pengen punya ayah idaman, akhlaknya kepada baginda Nabi SAW seperti Rasulullah, tapi kekayaannya seperti Abdurrahman bin Auf. Semua pengen kayak gitu. Tapi nyatanya tidak ada manusia yang sempurna. Nah sekarang dari sisi anak, buat para Gen Z yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami, para anak, kita semua juga adalah anak dan kita juga akan menjadi orang tua yang juga tidak sempurna. Bagaimana perasaan kita kalau kita dibanding-bandingkan? Tentu tidak enak. Apalagi ayah dibanding-bandingkan. Bapak nggak usah sampai sekolah anternya, malu saya. Teman saya pakai mobil semua. Teman saya diantar pakai mobil semua. Bapak cuma pakai motor butut. Gak usah sampai sekolah, sampai sini saja biar aku jalan kaki. Dia bandingkan betapa pedihnya. Kenapa? Seorang laki-laki kalau sudah diiris tanggung jawabnya, itu akan teriris hatinya. Kalau bisa ngutang mengutang buat bahagian anak. Kalau bisa minjem minjem buat bahagiain anak. Itulah seorang ayah. Maka yang kita lihat ketika melihat seorang ayah, bukan dari fisik dan materinya, tapi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika dibandingkan? Kalau membandingkan urusan akhirat untuk memotivasi seorang ayah, boleh-boleh saja. Ayah, bapak, tadi saya ke masjid, bapaknya si Anu di masjid loh. Tadi bapaknya si itu di masjid loh. Ayo dong bapak, enak loh rasanya. Saya pengen digandeng sama bapak ke masjid. Apalagi buat teman-teman bulan Ramadan, betapa bahagianya seorang anak yang bisa memapah ayahnya jalan pergi sholat isya berjamaah, lanjut tarawih berjamaah. Betapa bahagianya seorang anak bisa dia gandeng ayahnya, dia pergi cari takjil kalau bahasa sininya. Betapa bahagianya seorang anak yang bisa membersamai ibadah daripada ayahnya. Jadi membandingkan urusan akhirat untuk memotivasi boleh saja, tapi kalau membandingkan urusan dunia, jangan sampai hal tersebut menyakiti perasaan seorang ayah. Sehingga kalau kita senantiasa lihat kekurangannya ayah kita, tiada rasa syukur, yang hanya muncul hanyalah kufur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibandingkan akhiratnya aja. Oke, baik. Jadi jangan banding-bandingkan yang lain gitu ya Jangan Ustadz. bandingin dunianya. Teman saya rumahnya bagus, kita rumahnya begini. Iya. Rumahnya besar tapi jarang ketemu bapaknya. Iya benar juga. Teman saya jajannya 100 juta sehari gitu misalnya. Sehari? Siapa itu Saski? Misalnya gitu Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Subhanallah, siap. Tepuk tangannya jamaah. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Sepertinya di sini nih kayak ibunya udah siap nih Bu. Betul Bu, betul. Silahkan Ibu turun. Boleh dong Ustazah Romla sama Ustadz Maulana ikut ke tengah. Curhat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aas Astuti dari Majelis Taklim Al-Ma'artus Solihah dari Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangannya jamaah, Masya Allah. Semangat banget Ibu. Mau curhat apa Ibu cantik? Mau nanya sama Ustadz Maulana.
dan Ustazah Romlah. Mau nanya, mau curhat. Ya, Iya, mau mau curhat. curhat. Gimana Pak Ustadz hukumnya kalau orang yang ngutang sama kita, kalau ditanyain suka gitu suka marah. Tarsok Iya gitu. Lebih galak yang menghutang Ya gitu. galak gitu. Izin, Kalau izin. ketemu itu suka buang muka gitu. Ya Allah. Oh, jadi bisa gini. Ustadz, lihat sini dulu dong. Ustadz, kamu punya utang. Begitu. Pertanyaannya gimana yang saya harus hadapi gitu. Oh, emang udah punya utang berapa lama, Bu? Udah lama, udah ada 5 tahun. Ya Allah. Ya gitu suka Masya marah-marah gitu Allah. kalau ditanya gitu. Silahkan Ustadz Maulana dahulu. Mohon izin, tanpa mengguru hanya mengingatkan prinsip berhutang tolong menolong. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa utang itu boleh. Nah tapi membayarnya wajib. Dan pemberi utang sebaiknya kalau mau tidak sakit hati berilah kelebihan daripada uang kita, bukan uang pokok kita. Jadi ketika dia malas bayar atau tidak bayar sama sekali, tidak mempengaruhi keuangan kita. Yang parah uang listriknya diberikan, uang pembayaran token listriknya diberikan, itu yang parah. Apalagi mohon maaf. Nah gimana caranya? Doakan, kasih solusi, kalau mau bagus Bu, minta tolong sama orang lain untuk nagih, untuk ingatkan. Oh gitu. Nah jadi itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh Ustazah Romlah sama wanita ini loh. Masya Allah ya Iya. Rahman ya Karim. Iya. Apa Ustazah kira-kira? Ini orang yang begitu yang ngutang tapi ditagih malah galakan dia. Iya betul. Tapi kira-kira anaknya tahu nggak tuh Bu punya Tahu, utang? tahu, Tahu. kayaknya tahu, ya. Oh berarti banyak yang tahu. Iya. Berarti banyak saksi. Ya keluarganya tahu. Ibu utangnya dicatat nggak? Dicatat. Oh, kalau begitu, kalau memang ibu ingin utangnya ini orang-orang yang mohon maaf ditagih utangnya ini dua kesalahan. Satu, mohon maaf dia malas enggan untuk bayar hutang. Dua, malah galakan dia melengos jahat, galak, cemberut. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Dan makanya kalau memang ibu ingin terselesaikan hutangnya, apa? Satu, hadirkan saksi, hadirkan bukti, inilah hutangmu. Tapi kalau ibu memang udah malas begitu, tadi Ustadz Maulana bilang, hadirkan orang yang menjadi wasilah, menjadi perantara antara ibu dengan dia untuk menyelesaikan utangnya. Tapi biar ibu aman, ikhlaskan hutangnya. Ya Allah kan perlu juga Ustazah. Oh, perlu Tapi juga. Bu, kalau Ustazah kalau misalnya kita tagihnya ke anaknya gimana? Kan anaknya tahu juga ya Bu ya? Bisa saja, bisa saja. Ya. Udah pernah ditagih belum ke anaknya? Udah pernah ke Terus rumah. gimana kata anaknya? Ya itu terserah ibunya. Ya Allah, anaknya nggak coba bantu menengahi Enggak, gitu? enggak. Ya Enggak. Allah. Ya Allah. Cuman itu jadi malu sendiri saya yang nagihnya. Ya ini dia zaman Bu, sekarang kira-kira ya. utangnya banyak gak sih Bu? Ya lumayan lah. Lumayan bisa buat bayar listrik ya Bu ya. Masya ya Allah ya Rahman. Allah. Mudah-mudahan kita doakan yassir umuraha. Mudah-mudahan Allah Amin. mudahkan Amin. segala urusan-urusannya sehingga Amin. bisa menyelesaikan hutang piutang dengan ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima Ya, kasih terima Ustazah kasih. Romlah. Terima kasih Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih jamaah Islam itu dari dimanapun berada. Sekarang saatnya saya, Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.